Pancasila dengan tema pengantar pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Arifin Ilham, Anggi Putri, Akila Fadi. Baik, saya akan langsung menjelaskan saja materi mengenai bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila menyoroti dinamika dan tantangan yang dialami selama proses tersebut. Pemahaman tentang sejarah ini penting untuk menghindari kesalahpahaman, terutama terkait dengan persepsi bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Pancasila menjadi dasar resmi negara Indonesia. Dalam era reformasi 1998, muncul anggapan bahwa Pancasila tidak berlaku lagi karena dianggap sebagai produk rezim Orde Baru. Hal ini dikaitkan dengan sosialisasi Pancasila melalui penantaran P4 yang dianggap doktriner dan mendukung rezim saat itu. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperluas pemahaman, mahasiswa diminta untuk mempelajari kembali sejarah perumusan Pancasila sebelum kemerdekaan. Baik, mengenai itu saya akan menjelaskan menelusuri konsep dan organisasi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Pada periode ini, sebelum diusulkannya Pancasila, lahirnya rasa nasionalisme di Indonesia terjadi melalui gerakan Perhimpunan Indonesia yang menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Sidang-sidang BPUPKI yang tidak mengalami intervensi dari penjajah Jepang melibatkan tokoh-tokoh penggerakkan yang dipilih secara adil berdasarkan konstituensi dan integritas. Pancasila tidak bersifat mitologis, melainkan berhasil memenuhi keabsahan prosedur dan esensi. 2. Periode perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila dimulai dengan sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan sebagai dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Sidang kedua BPUPKI pada Juli 1945 menghasilkan Piagam Jakarta sebagai naskah awal pernyataan kemerdekaan yang mencakup perumusan Pancasila. Naskah ini menjadi dasar pembentukan UUD 1945. 3. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945 dengan disetujuinya Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal Pancasila. PPKI dibentuk untuk menentukan posisi Indonesia sebagai bangsa merdeka. Pancasila disahkan sebagai dasar filsafat negara dalam pembukaan UUD 1945 oleh PPKI. Namun terdapat perbedaan dengan rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta, terutama terkait dengan ketuhanan. 4. Peralihan kekuasaan dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Peralihan kekuasaan terjadi setelah peristiwa G30 SPKI di mana Soeharto menggantikan Soekarno. Supermesar Surat Perintah 11 Maret menjadi peran kunci dalam peralihan tersebut. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Soekarno yang menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan penulisan Pancasila. 5. Era Soeharto dan penegakan Pancasila. Soeharto mengeluarkan kebijakan Inpres nomor 12 tahun 1968 dan TAP nomor 2 MPR 1978 tentang P4 sebagai upaya menegakkan Pancasila. Pancasila juga dijadikan asas bagi partai politik, organisasi sosial politik, dan organisasi masyarakat. Undang-undang terkait dengan UU nomor 3 1985 tentang partai politik dan UU nomor 8 1985 tentang organisasi kemasyarakatan menetapkan Pancasila sebagai landasan pokok. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak muncul begitu saja, melainkan sudah terakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan. Untuk memahami lebih lanjut, perlu digali informasi bagaimana agama menyebar pada masa kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lainnya. Sumber sosiologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bukan hanya konsep filosofis, tetapi tentang tercerminnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Gotong royong juga terlihat dalam sistem perpajakan di Indonesia, di mana masyarakat secara bersama-sama berkontribusi untuk pembangunan. Sumber politis Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila tidak hanya berasal dari kearifan lokal, local wisdom dan budaya, tapi juga dari pengalaman yang berinteraksi bangsa lain. Nilai kerakyatan dalam Pancasila mencakup pola kehidupan demokratis di pedesaan yang bersifat bersatu, mencerminkan semangat kekeluargaan. Membangun argumen dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila mencerminkan variasi dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai ideologi tersebut sepanjang sejarah Indonesia. Pada era Soekarno, konsep nasakom, nasionalisme, agama, komunisme menjadi lebih dominan, bahkan lebih popularitas Pancasila. Perintah Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat pembenaran kekuasaan, terutama melalui program penataran P4. Setelah Soeharto turun, terjadi identitas Pancasila dengan P4. Masa reformasi menunjukkan ketidaksepakatan terhadap Pancasila oleh beberapa pihak, menimbulkan kesan bahwa Pancasila ditinggalkan. Tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan agama adalah penempatan nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip aslinya dalam kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh nyata adalah pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya menjaga kesesuaian implementasi nilai-nilai Pancasila dan dinamika masyarakat dan negara, termasuk praktek politik dan pemerintahan. Tantangan ini menekankan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila dan upaya aktif untuk memastikan kesesuaian mereka dengan tuntunan zaman. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, filosofis negara, pandangan hidup bangsa, dan unsur-unsur dasar. Untuk urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa ialah penurunan pengetahuan, pentingnya pemahaman, dan kesenjangan pengetahuan, serta semangat penerimaan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Ilham dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama pada zaman kerajaan dahulu di Indonesia? Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama pada zaman kerajaan dahulu di Indonesia. Sebagai contoh, nilai sila ketuhanan sudah ada dalam praktik pemujaan beragam agama pada masa itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dinamika dan perubahan Pancasila terjadi sejak pra-proklamasi hingga era reformasi? Izin menjawab. Dinamika Pancasila terjadi sejak proklamasi hingga era reformasi dengan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Contoh nyata adalah popularitas Nasakom pada era Soekarno dan penataran P4 pada era Soeharto. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana urgensi Pancasila dalam mencegah pengidentifikasian dengan ideologi? Baik, untuk menjawabnya, organisasi Pancasila terlihat dalam mencegah pengidentifikasian dengan ideologi lain, penyalahgunaan kekuasaan, dan melemahnya pemahaman nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian mungkin dari kelompok kita untuk pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi yang lain? Tidak ada. Udah cukup. Oke, sekian sesi tanya jawab dari kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.